Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6E di sini akan mempresentasikan tentang pondasi dalam dari tugas besar praktik rekayasa pondasi. Selanjutnya, anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Yeskiel Francisco dos Santos dengan NIM akhir 19, kemudian ada saya sendiri Netanya Sijabat dengan NIM akhir 174, lalu ada Tata Strengginas Tegar Prambudi dengan NIM akhir 192. Selanjutnya, latar belakang. Fondasi adalah elemen struktural fundamental yang meneruskan beban kelapisan tanah. Indonesia memiliki geologis kompleks seperti tanah lunak, aluvial, hingga tanah ekspansif. Kegagalan fondasi sering disebabkan pemilihan jenis fondasi yang kurang tepat, maka analisis modern mencakup kondisi statik dan dinamik atau beban gempa dan siklik. Tujuan. Yang pertama ada mengetahui metode penyelidikan tanah di lapangan dan laboratorium. Kedua, mengidentifikasi karakteristik dan parameter tanah dari hasil pengujian. Yang ketiga, menganalisis stratigrafi tanah serta kondisi muka air tanah. Yang keempat, menentukan daya dukung tanah terhadap pondasi dalam. Yang kelima, menentukan konfigurasi dan efisiensi kelompok tiang. 6. Menganalisis penurunan tanah. Dan yang terakhir ada menentukan dimensi pondasi dalam yang aman dan memenuhi syarat teknis. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, analisis dibatasi pada pondasi dalam. Kemudian yang kedua, parameter tanah yang digunakan berasal dari hasil uji standar. Yang ketiga, perhitungan daya dukung hanya mencakup beban aksial dan eksentris. Lalu yang keempat, analisis penurunan meliputi penurunan elastis, konsolidasi primar, dan sekunder saja. Lalu yang kelima, tidak mempertimbangkan pengaruh gempa atau beban dinamis lainnya. Lalu yang keenam ada tidak membahas metode perbaikan tanah atau soil improvement. Kemudian ada korelasi parameter. Pada pondasi dalam ini digunakan data korelasi tanah dari modul sebelumnya yaitu pondasi dangkal. Data yang digunakan adalah sebagai berikut. Berikut merupakan korelasi pada CPTU3. Kemudian berikut adalah korelasi pada CPTU4. Lalu berikut adalah korelasi pada BH07. Kemudian berikut adalah korelasi pada BH08. Analisis daya dukung tanah. Daya dukung aksial tiang bor berdasarkan data standar penetration test atau SPT. Daya dukung aksial tiang bor adalah kemampuan tiang pondasi untuk menahan beban vertikal atau tekan tanpa mengalami kegagalan atau penurunan yang berlebihan. Berbeda dengan tiang pancang yang memadatkan tanah di sekitarnya. Tiang bor melibatkan penggalian tanah sehingga tegangan tanah di sekitarnya sempat berkurang. Oleh karena itu, interpretasi data NSPT untuk tiang bor sedikit berbeda dan seringkali menggunakan faktor reduksi. Untuk menghitung daya dukung ultimate, digunakan persamaan berikut. Q ultimate sama dengan QP ditambah QS. Kemudian ada analisis daya dukung tanah. Yang dimana yang pertama kita bahas dari metode analisis daya dukung tanah ini adalah metode Meyerhof 1976. Metode Meyerhof sendiri adalah salah satu pendekatan empiris yang paling klasik dan banyak digunakan dalam rekayasa geoteknik, di mana untuk mengestimasi kapasitas dukung ultimate fondasi, baik dangkal maupun dalam, dengan berbasis langsung pada data uji penetrasi standar atau SPT. Metode ini bekerja dengan menghitung dua komponen utama yang dimana seperti daya dukung ujung bawah tiang atau end bearing dan daya dukung dari gesekan antara permukaan tiang dan tanah di sekitarnya. Daya dukung ujung dan selimut tiang pada metode ini secara berurutan menggunakan persamaan berikut. Persamaan yang pertama ada QP sama dengan AB dikali FB, kemudian yang kedua ada QS sama dengan AS dikali FS.
Lalu ada analisis daya dukung tanah masih di metode Meyerhof yang dimana persamaan tahanan ujung tiang dan tahanan gesek tiang yang digunakan untuk tanah kohesif sendiri memiliki rumus FB sama dengan 9 dikali CU, kemudian FS sama dengan alfa dikali CU. Untuk tanah non kohesif sendiri yaitu ada FB sama dengan 13 dikali N dan ada FS yaitu 0,11 dikali N. Selanjutnya yang kedua ada metode Rees and Wright di tahun 1977. Metode ini merupakan salah satu pendekatan yang paling klasik juga yang dikembangkan khusus untuk desain fondasi tiang bor atau bor piles yang berada di tanah kohesif. Metode ini menggunakan pendekatan faktor adesi atau A untuk menentukan seberapa besar kuat geser tanah yang dapat bekerja pada dinding tiang. Pada metode ini persamaan nilai kohesi tanah yang digunakan sebagai berikut, yaitu ada yang pertama CU sama dengan 2/3 NSPT dikali NSPT. Kemudian ada pada metode ini persamaan daya dukung dan selimut yang digunakan adalah sebagai berikut. QP sama dengan FB dikali AB, QS sama dengan FS dikali L dikali P. Selanjutnya, pada metode ini juga persamaan tahanan ujung tiang dan tahanan gesek tiang yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk tanah kohesif yaitu FB sama dengan 9 dikali CU, FS sama dengan CU dikali alfa. Dan untuk tanah kohesif sendiri ada FB sama dengan 2/3 dikali 1 per 0,3048 kuadrat dikali N dalam satuan ton per meter kuadrat untuk N lebih kecil atau sama dengan 60. Kemudian ada FB 40 per 0,3048 masih sama satuannya di mana untuk N lebih besar daripada 60. Kemudian ada untuk FS 0,32 N satuannya masih sama, untuk N lebih kecil dari 53. Dan untuk FS yang selanjutnya ada N dikurang 53 per 450 dikali 1 per 0,3048 kuadrat untuk 5 di antara nilai N di antara 53 hingga 60. Slide selanjutnya. Faktor adesi pada metode Rees and Wright adalah koefisien empiris yang digunakan dalam analisis tegangan total untuk menghitung kapasitas tahanan gesek selimut atau skin friction. Pada pondasi tiang di tanah lempung, metode yang diusulkan oleh Rees and Wright menawarkan pendekatan untuk mengestimasi faktor adesi atau alfa melalui parameter ternormalisasi yaitu rasio antara kohesi tak terdrainase atau CU terhadap tekanan atmosfer standar atau PA dengan menetapkan nilai referensi PA sebesar 100 kPa atau setara dengan 10,197 ton per meter kuadrat. Rasio CU per PA ini berfungsi sebagai indikator efektif untuk mengevaluasi konsistensi tanah, serta memprediksi mekanisme interaksi gesekan pada antar muka tanah dan tiang. Berdasarkan grafik atau rumus dari Rees and Wright tahun 1977, nilai alfa ditentukan sebagai berikut. Jika nilai CU per PA lebih kecil sama dengan 1,5, alfanya bernilai 0,55. Yang dimana untuk tanah yang dikelompokkan ke dalam tanah lunak hingga sedang, nilai alfa itu ditetapkan sebagai 0,55. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada jika 1,5 di antara jika CU per PA di antara 1,5 hingga 2,5, yaitu alfanya sama dengan 0,55 dikurang 0,1 dikali CU per PA dikurang 1,5, yang dimana nilai A mulai menurun seiring meningkatnya kekakuan tanah. Slide selanjutnya. Berikut merupakan hasil data analisis daya dukung aksial tekanan tiang tunggal BH07. Kemudian berikut adalah hasil analisis daya dukung aksial tekan tiang tunggal pada BH08. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, untuk analisis daya dukung tanah, metode Brahms yaitu perhitungan ini menggunakan diagram tekanan tanah yang disederhanakan dengan menganggap bahwa sepanjang kedalaman fondasi tiang reaksi atau tekanan tanah mencapai nilai ultimate. Adapun rumus atau parameter yang digunakan adalah HU dikali E ditambah 1,5 B ditambah 0,5 X0 untuk 1,5 B ditambah X0. Dan dengan Y aksen sama dengan tegangan efektif tanah dan Kp sebagai koefisien tekanan, didapatkan parameter Mmax yaitu HU dikali E ditambah 1,5 B ditambah 0,5 X0 kurang 0,5 X0 dikali dengan 9 CU B X0. Lalu dengan X0 sesuai dengan persamaan pada parameter seperti slide sebelumnya, didapatkan parameter Mmax dan X0 sebagai berikut. Lalu kita juga mendapat beberapa parameter atau dua parameter di dalam beta dan Y0, yaitu di mana beta sama dengan KH dikali B per 4 IP dikali IP pangkat 1 per 4 dan Y0 sama dengan 4 dikali HU dalam kurung 1 tambah 1,5 E per L per KH dikali B dan L atau panjang dikali lebar. Berikut merupakan cara penentuan dari metode Brahms terkait L per D-nya, di mana panjang dibagi dengan diameter. Untuk mencari parameter ini kita memerlukan grafik yang di mana dalam penentuan Q ultimate atau daya tahan tiang pada lempungan tiang pendek. Berikut parameter daripada kelompok kami. Dan berikut adalah hasil data daripada defleksi kepala tiang BH7 dan BH8. Lalu ada analisis daya dukung tanah dengan pemodelan daya dukung lateral dengan L-pile. Sederhananya L-pile ini membantu kita untuk mencari max shear in pile moment dengan satuan kilonewton untuk mengetahui seberapa besar tiang ini bergeser. Lalu berikut merupakan hasil analisis daripada software L-pile di borehole 8. Lalu setelah melakukan beberapa analisis tersebut, kita akan melakukan konfigurasi tiang dan penurunan, di mana konfigurasi tiang ini bertujuan untuk menghitung berapa tiang yang akan dipakai pada perencanaan bangunan yang akan kita bangun, di mana jumlah tiang bisa didapatkan setelah kita mengetahui beban aksial yang merujuk pada bangunan tersebut dibagi dengan daya dukung allowable aksial daripada tiang tersebut. Berikut merupakan hasil data dan jumlah tiang aksial dan lateral. Lalu untuk menghitung pile cap dari tiang tersebut, kita memerlukan beberapa parameter yaitu N1, N2, D, dan S izin. Dan setelah parameter ini didapatkan, kita bisa menghitung jarak tiang, panjang pile cap, dan lebar pile cap. Lalu berikut merupakan hasil daripada parameter konfigurasi tiang dan penurunan. Lalu ada konfigurasi tiang dan penurunan untuk jumlah baris tiang M dan jumlah tiang dalam satu baris digunakan sesuai dengan jumlah tiang sama dengan 1 untuk nilai theta
di mana theta menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu arc tangen buka kurung diameter per jarak tiang, dan efisiensi lateral sama dengan jarak tiang per diameter tiang. Dan berikut adalah keterangan daripada setiap parameter yang tersebut. Lalu berikut adalah efisiensi tiang yang telah dianalisis. Adapun efisiensi kelompok tiang aksial ini dihitung menggunakan rumus converse Leber, yang dimana sebagai terlampir, dan Los Angeles Group Action Formula, rumus Shiller-Kinney Equation. Dan setelah dianalisis menggunakan Microsoft Excel, didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu untuk efisiensi kelompok tiang lateral menggunakan rumus side by side leading effect dan rumus trailing effect, dan didapatkan hasil interpretasi analisis sebagai berikut. Kapasitas kelompok tiang berdasarkan interaksi antar tiang dan efektivitas sistem fondasi, diperlukan Q aksial kelompok sama dengan QL kali N tiang dikali efisiensi kelompok tiang aksial dan kelompok tiang tunggal dan lateral. Lalu untuk mengetahui apakah analisis sudah benar atau belum, Q allowable perlu lebih besar daripada momen yang terserap atau yang tertuang di dalam bangunan tersebut. Lalu berikut merupakan hasil daya dukung aksial kelompok yang telah dianalisis. Didapatkan keterangan bahwa tiang kelompok yang dianalisis memiliki ketahanan daya dukung yang aman, di mana Q allowable kelompok tersebut mendapat beban 5.315 kN, di mana momen yang diberikan atau beban yang diberikan daripada beban rencana adalah 3.200, di mana hasil yang menunjukkan Q allowable lebih besar daripada momen yang terserap pada bangunan tersebut, sehingga bangunan tersebut bisa dikatakan aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk konfigurasi tiang dan penurunan untuk nilai kapasitas kelompok tiang berdasarkan interaksi itu digunakan rumus sama dengan HAL allowable dikali N tiang dikali EG. Nah, dari nilai HL itu dia harus lebih besar dibandingkan beban Fx maupun Fy. Selanjutnya, maka diperoleh daya dukung lateralnya di zona K1 dan maupun K2 itu dengan keterangannya aman, dengan hasil daya dukungnya adalah 272 dan 460. Selanjutnya, untuk konfigurasi tiang dan penurunan ini juga sama, HO dengan Fx Fy. Selanjutnya boleh next. Di sini kita menghitung nilai PI. Beban maksimum di setiap tiang itu syaratnya harus lebih kecil daripada daya dukungnya agar tiang itu mampu mengontrol dengan digunakan persamaan seperti berikut, plus minus N per P plus minus momen Y XI per sigma XI kuadrat plus minus MX YI per sigma YI kuadrat. Next. Kemudian diperolehlah hasil data nilai PI pada kolom 1 maupun kolom 2 dengan persentase keduanya 100%, lalu nilai PI yang diperoleh juga hasilnya sama dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya next. Konfigurasi di penurunan elastisitas atau dikenal juga dengan penurunan segera. Ini merupakan komponen penurunan pertama yang terjadi pada saat beban pertama kali bekerja pada pondasi. Penurunan ini bersifat instan dan reversible, artinya beban dihilangkan maka sebagian besar deformasi itu akan pulih kembali. Rumusnya berdasarkan modul yang kita gunakan itu sama dengan S sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 atau penurunan totalnya.
Selanjutnya, next. Lalu untuk nilai penurunan satunya itu kita menggunakan rumus QWP ditambah EWS dikali L per AP dikali EP, di mana modulus Young bahan tiangnya. Lalu ada S2 juga, QWPD per ES diameter dikali 1 dikali Poisson tanah kuadrat dikali faktor pengaruh, kemudian faktor QWP ini atau beban titik persatuan luas ujung tiang itu diperoleh berdasarkan nilai QWP atau kekuatan dari titik beban itu dibagi AP atau luasannya, luas penampang. Oke, next. Lalu untuk penurunan ketiga itu menggunakan rumus QWS per PL, keliling tiang dan panjang tiang, kemudian D per ES, di mana 1 dikurang VS kuadrat dikali IWS ini. IWS itu diperoleh dari nilai faktor pengaruh 2 tambah 0,35 dikali akar L per D. Lalu untuk penurunan elastik tiang grup itu penurunan grup sama dengan akar lebar kelompok tiang dibagi diameter tiang tunggal dikali penurunan pondasi tiang tunggal. Selanjutnya, maka diperolehlah pada penurunan hasil BH07 seperti terlampir untuk nilai SG-nya. Di penurunan terkecil terjadi 0,017. Lalu untuk penurunan BH08, penurunan terkecil terjadi di 0,026 dengan terbesar di 1,7 satuannya ini dia milimeter kurang lagi. Oke, next. Lalu berdasarkan hasil analisis kita mendapatkan pondasi yang sesuai untuk gambar kita. Maka dipilihlah untuk dimensi kolom tipe 1 itu merupakan tiang bor dengan lebar 2,4, panjangnya L-nya 2,4 juga. Lalu untuk tebal pile cap-nya di 0,50 meter atau 50 cm dengan dimensi pondasi dari kedalaman itu ketinggiannya 16 meter dari tanah asli, kemudian material yang kita gunakan adalah K250 beton FC aksen 20 MPa dengan material tulangan utama di diameter 22 dengan jarak 150 mm dan tulangan utama D25 dengan diameter 25. Selimut beton yang digunakan sesuai dengan standar nasional Indonesia untuk pondasi itu di 75 cm. 75 mm. Next. Untuk diameter pondasi kedua itu memiliki ukuran yang berbeda. Dia di 2,65, panjangnya 2,65, tebal pile cap-nya 0,50, kedalamannya sama 16. Untuk tulangan utamanya juga sama. Lalu untuk selimut betonnya itu di 7,5 cm atau 75 mm. Next. Berikut detail DED engineering design-nya untuk cross section dari pondasi yang kita rancang. Next. Ini juga sama, ini tipe K2. Next. Lalu ini merupakan detail yang kita gambar. Ini adalah detail pile cap, ada detail pile cap K1 dan detail pile cap K2 dengan perbedaan di mana jumlah konfigurasi tiangnya. Lalu di sini ada detail kolom rencananya dan detail detail pile-nya. Kita menggunakan pile di ukuran diameter 400 mm. Oke, next. Berikut gambar rencana dari struk denah dari pondasi yang kita rancang. Next. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan pada titik uji didapatkan daya dukung aksial nilai K1 dengan nilai QU tekan 3505
kilonewton dan Q-all tekan di 1168,43 kilonewton untuk K2-nya dengan nilai Q tekan 6094,34 kilonewton dan Q-all tekan 2031,45 kilonewton dan daya dukung lateral yang didapatkan dari software L-Pile maka K1 diperoleh adalah 17,96 kilonewton dan K2 adalah 10,16. Kesimpulan kedua yaitu jumlah tiang pada K1 didapatkan sebanyak 4 tiang dan pada K2 didapatkan sebanyak 2 tiang. Untuk nilai efisiensi aksial didapatkan sebesar 0,942 dan lateral sebesar 1. Daya dukung aksial kelompok didapatkan untuk K1 sebesar 3.301,15 kN dan K2 sebesar 3.821 kN. Daya dukung lateral didapatkan untuk K1 sebesar 272,79 dan K2 sebesar 460,75 kN. Next. Kesimpulan ketiga yaitu penurunan. Penurunan terjadi itu hanyalah penurunan elastis karena di bawah tiang jenis tanah hanyalah pasir. Maka untuk penurunan elastis yang didapatkan K1 yaitu 0,97 meter dan 0,97 cm dan yaitu 1,7 cm. Untuk penurunan kelompok tiang K1 didapatkan 1,82 dan penurunan kelompok tiang K2 yaitu 3,18. Hasil yang didapat mungkin melebihi batas izin penurunan, maka dari itu penulis memberikan saran agar dilakukannya perbaikan tanah. Berdasarkan hasil analisis daya dukung dan penurunan tanah, direncanakan fondasi dalam bertipe yang tiang bor pada kedua titik kolom yaitu K1 dan K2, terus fondasinya menggunakan material yang sama dengan beton mutu K250, tuangan utama diameter 22 dengan jarak 150 dan diameter 25 untuk dengan jarak 150 juga. Serta kedalaman fondasi yang sama yaitu 16 meter pada kedua bore hole. Menyesuaikan elevasi tanah uruk yang ada. Perbedaan antara K1 dan K2 berada di dimensi pile cap-nya di mana K1 itu dimensinya 2,4 sedangkan untuk K2 itu di 2,65 jadi beda sekitar 20 cm. Untuk selimut betonnya sama di 7,5 dan tebal pile cap juga sama di 0,50. Oke, selanjutnya. Mungkin cukup itu saja yang bisa kita sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.